kata beberapa teman kementerian yang mendapat itu sudah dikurangi banyak. Nah karena itu maka apa? Materi pelajarannya dikurangi, sehingga materi pelajarannya itu mungkin ringan gitu, mungkin ringan, tetapi cara menjelaskannya itu mendalam. Nah sehingga dengan cara itu maka guru bisa berimprovisasi, murid bisa berkembang pemikirannya. Nah itu yang nanti tak bocori ya. Jadi arah pembelajaran ke depan itu mau saya arahkan ke arah namanya deep learning. Nah, ini sebenarnya teori baru sebenarnya. 95 saya kuliah di Australia sudah mempelajari deep learning ini, jadi sudah 20 tahun yang lalu teori ini berkembang. Nah, di situ yang namanya nanti ada namanya kontekstualisasi, ini sama, sehingga pembelajaran itu, dengan pembelajaran nanti itu nanti kita arahkan ke pembelajaran yang mindful, meaningful dan joyful. Nah, nanti disebutnya pelajaran namanya pelajaran yang full. Jadi mindful itu domainnya ada dua. Nah, harusnya ada tiga atau dua. Mind itu artinya kita sadar. Kita sadar, murid kita itu beda-beda. Jadi mindful itu artinya sadar. Mindful itu peka, sensitif. Jadi murid kita ini dari kita nggak sama, kita harus sadar itu mereka ini nggak sama. Nah, yang kedua, mindful itu adalah pembelajaran yang mendorong murid untuk selama belajar itu berpikir. Main ya, berpikir sehingga selama proses belajar itu dia didorong untuk terlibat. Jadi misalnya ketika bapak menanya di tengah itu jangan dihentikan. Tapi nanti kalau pertanyaan tidak relevan, nanti diarahkan. Tapi kalau relevan, jangan dihentikan. Misalnya nih, guru agama yang menjelaskan jenis air. Air ada banyak, kan? Ada air apa? Bisa saja dimulai dari situ. Air ada banyak apa gitu kan. Tapi nanti diarahkan, nah itu air dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah kalau air hubungannya dengan ibadah, itu hanya ada tiga gitu kan. Jadi air yang mutlak, air yang mustakmal, dan air yang mutanabbi. Jadi kita harus tahu, oh berarti dia bisa punya kemampuan mengklasifikasi sesuatu berdasarkan pengelompokannya. Mungkin dia bisa jawab juga air got. Itu kan nggak apa-apa untuk tahap awal, nggak apa-apa namanya eksplorasi. Oh air apa namanya? Ya mungkin akan bilang itu air kolam apa? Oke, itu air dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau hubungannya dengan ibadah, tidak ada air got, tidak ada air ini, tapi airnya ini. Nah, itu namanya mindful Pak. Baik. Mindful. Jadi ngajar ya. Yang kedua itu meaningful. Dia itu tahu saya belajar ini tujuannya untuk apa? Gunanya saya belajar ini untuk apa? Nah itu seringkali nggak diajarkan. Sehingga mereka itu belajar, pokoknya belajar aja. Sehingga kadang-kadang guru datangin anak-anak, kita buka halaman 13. Terus untuk apa dibuka halaman 13? Kenapa tidak 14? Lalu apa yang dia pelajari, gunanya itu apa? Misalnya kenapa dia harus memahami penambahan, pengurangan, penjualan, pembagian? Itu untuk apa itu? Sehingga karena dia tidak menemukan gunanya ilmu yang dia pelajari itu, maka motivasinya menjadi kurang. Nah, karena itu maka menjelaskan maksud dari apa yang dipelajari dan kemudian menjelaskan manfaat dari yang dipelajari itu yang membuat pembelajaran menjadi joyful, menjadi menyenangkan. Nah, karena itu saya pakai istilah joyful, bukan fun learning. Karena istilah fun learning itu juga sudah menyimpang di lapangan menjadi funny learning gitu. Yang penting lucu. Padahal menggembirakan tidak selalu lucu. Menggembirakan itu ketika dia menemukan sesuatu yang baru, tapi dia bisa menggunakan kata-kata dengan baik, kemudian mengerti gunanya, dan dia tidak dalam posisi tertekan ketika belajar itu. Nah, itu mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Itu nggak usah dinamanya merdeka, apa mungkin namanya kurikulum full. Misalnya gitu ya.